Assalamualaikum teman-teman. Salam sehat untuk kita semua. Nah, nama saya Syarah Hidayati. Saya peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Saat ini saya ditempatkan di Direktorat Penyelesaian Rencana dan Program di PPDT. Nah, kali ini saya ditemani dua teman saya yang cantik dan ganteng nih. Kenalkan. Halo, perkenalkan nama saya Novan Kartikodianto. Saya peserta Latsar di PNS di Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi. Saya ditugaskan di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Salam kenal. Halo semuanya, nama saya Reni Artaulina. Saya peserta Latsar dari Kementerian Desa PDTT. Saat ini saya ditempatkan di Inspektorat Jenderal Satuan Kerja Sekretariat Jenderal. Salam kenal. Nah, sudah kenal kan sekarang? Nah, kali ini kita akan bahas temanya itu akuntabilitas dan nasionalisme. Kita lihat yuk cuplikan video berikut ini. Kita adalah Indonesia. Detik ini, bangsa kita telah merdeka. Detik ini, Indonesia telah merdeka. Kami anak muda, kami bangsa Indonesia. Berterima kasih untuk jasa-jasamu para pahlawan. Karena perjuangan yang luar biasa kalian, Indonesia bisa menikmati udara kemerdekaan. Indonesia kaya akan budaya yang sangat beraneka ragam. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama. Letak geografis Indonesia berupa kepulauan membuat keberagaman antara kelompok masyarakat. Yang semakin membanggakan adalah 3 dari 6 pulau terbesar di dunia ada di Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Salah satu hal yang bisa kami lakukan sebagai generasi muda adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Semuanya untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Sekarang kita akan membahas tentang akuntabilitas. Yang pertama, pengertian dari akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanatnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Selanjutnya kita akan membahas aspek-aspek akuntabilitas. Aspek-aspek sebuah hubungan. Hubungan yang artinya hubungan dua pihak antara individu atau kelompok dengan negara dan masyarakat. Yang kemudian aspek dilihat dari nilai orientasi pada hasil. Orientasi pada hasil artinya hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab. Kemudian aspek yang membutuhkan laporan. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan pertanggungjawaban dari setiap kinerja yang artinya mampu menjelaskan setiap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok dalam suatu institusi. Kemudian, aspek yang memerlukan konsekuensi. Aspek yang memerlukan konsekuensi artinya aspek yang memerlukan kewajiban yang menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab tersebut menghasilkan konsekuensi, sehingga konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang terakhir, aspek memperbaiki kinerja. Aspek memperbaiki kinerja artinya adalah tujuan utama dari akuntabilitas untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas ada 3. Yang pertama, perencanaan strategis, yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan. Rencana strategis atau Renstra untuk setiap satuan kerja, perangkat daerah, dan sasaran kerja pegawai atau SKP untuk setiap PNS. Kemudian yang kedua, kontrak kinerja. Semua pegawai negeri sipil tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Kontrak atau perjanjian kerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Kemudian yang ketiga adalah laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau biasa disingkat LAKIP, yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Selanjutnya, kita masuk ke akuntabilitas seorang PNS. Ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan yang berperan penting dalam menciptakan lingkungannya. Yang kedua yaitu integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi semua hukum yang berlaku. Yang ketiga, tanggung jawab. Sebagai seorang ASN, kita harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap setiap tindakan yang telah kita lakukan dan tanggung jawab terhadap keputusan yang telah kita buat. Kemudian yang ketiga ada keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosi. Keadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. Kemudian yang kelima ada kejelasan. Yang keempat ada kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas, agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi. Kemudian yang kelima ada keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya, nomor 7, kepercayaan. Kepercayaan adalah rasa keadilan yang akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Kedelapan, konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan ataupun prosedur dan sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel. Akibatnya, melemahnya komitmen dalam menjalankan kredibilitas anggota organisasi. Menyelesaikan tugas terhadap kegiatan yang telah kita lakukan merupakan bentuk tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban.
Kemudian yang kedua pembahasan kita adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah salah satu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Mari kita saksikan video berikut ini. Ya ampun, Mbak, sebentar Mbak, saya tolongin. Ya ampun, Mbak, kenapa tadi? Iya, ditabrak orang tadi, Mbak. Oh, ya ampun. Ini ya, makasih, Mbak. Yuk, mari. Yuk. Saling tolong-menolong adalah salah satu contoh penerapan ideologi Pancasila yang menunjukkan rasa nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara. Salam Pancasila! Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bisa diterapkan dengan cara menghormati agama orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bisa diterapkan dengan cara saling tolong-menolong terhadap sesama. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia bisa diterapkan dengan cara tidak membedakan antar ras, agama, dan budaya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bisa diterapkan dengan cara mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dari sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu bisa diterapkan dengan cara bersikap adil dan menghormati hak-hak orang lain. Selanjutnya, fungsi ASN. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, ASN yang berorientasi pada kepentingan publik. Dan yang ketiga, ASN yang berintegritas tinggi. Lalu, bagaimana bentuk dari aktualisasi nasionalisme? Berikut ada beberapa video contoh aktualisasi nasionalisme yang bisa diterapkan. Memakai masker merupakan salah satu bentuk contoh perwujudan nasionalisme dengan menaati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.